Kita sama-sama dengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi belajar ini kita berkumpul di ruangan saudara ini merasa cukup apa yang sudah kita perbuat. Tentunya kita harus terus berpacu, terus meningkatkan diri setiap hari karena zaman ini terus berubah. Barangkali waktu zamannya saya dengan Ibu Ros dulu ngajar dengan berdiri di depan kelas dengan berbusa-busa itu sudah yang terbaik. Mungkin waktu itu murid kita pandai menghafal, pandai berhitung, itu sudah luar biasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, paradigma seperti itu sudah akan bergeser, akan berubah. Nah, makanya kurikulum jangan heran setiap saat berubah. Proses pembelajaran dengan strategi berbeda berubah terus. Karena itu tidak ada salahnya hari ini kita akan mencoba mendengarkan praktek baik atau informasi yang berkaitan pembelajaran yang akan disampaikan Pak Iswandi, dan insya Allah ini terus akan kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Kita semangat. Sebelum saya mulai, saya punya permainan. Bapak Ibu Guru, ikuti apa yang saya katakan. Berapa ini? Sesuai dengan soal maksud saya. Jadi harus mengikuti apa yang saya katakan. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita membuka acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pedoman untuk belajar di mana Bapak Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada saya. Oleh karena demikian, maka betul-betul ingin memanfaatkan waktu ini menyampaikan materi yang ada dalam buku penggerak, yaitu peran pemimpin dalam mengolah sumber daya. Perlu diketahui Bapak Ibu Guru, kita semua adalah pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin dalam pembelajaran, di mana kita semua juga memiliki sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah sumber daya dari sisi manusianya dan sumber daya dari segi sarana dan prasarana. Kemudian sebelum kita sampaikan apa sebenarnya pemimpin dalam pembelajaran itu, mari kita lihat
tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kemudian ada dua pendekatan di sini Bapak Ibu Guru dalam pemanfaatan aset sekolah. Pertama, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, defisit based thinking, yang memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan, aset based thinking, yang memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, di sini apa maksud dari dua pendekatan dalam pemanfaatan aset sekolah, di mana dalam pendekatannya bahwa para ilmuwan telah memberikan 7 aset utama sekolah. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang dimiliki sekolah dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini adalah norma aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada dalam komunitas masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik, bangunan untuk pembelajaran dan atau infrastruktur sarana prasarana. Yang keempat adalah modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini adalah potensi yang perlu diolah. Keterlibatan sosial, lembaga pemerintah, perwakilan dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Keberadaan kegiatan, ritual kebudayaan dan keagamaan, kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Mana aset yang berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan, dan mana aset berbasis pada kekuatan atau aset potensi. Kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Sedangkan kekuatan atau potensi mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan. Berikutnya, kekurangan atau masalah merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedang kekuatan atau potensi merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang terakhir adalah kekurangan masalah atau hambatan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan kekuatan aset potensi melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang pertama adalah memimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah.
yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan potensi sekolah sesuai kodrat alam dan zaman. Optimalnya adalah suatu lembaga pendidikan atau sekolah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan, visi dan misi yang sudah direncanakan. Berikutnya adalah sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Dan aset community development atau kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset PKBA merupakan suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh John Nick dan Jody Reisman, suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas. Kemudian, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset PKBA menekankan pada satu, usaha mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya. Dua, kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya. Tiga, aset atau berfokus pada potensi aset sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Empat, menjelaskan seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas atau disebut sebagai community driven development. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, apa yang mendasari Anda membuat rancangan tindakan ini? Yang pertama adalah sumber daya atau aset adalah hal yang sangat mendukung kemajuan sekolah. Untuk itu saya sebagai guru harus bisa memetakan aset sekolah sehingga saya bisa memaksimalkan pemanfaatan aset guna mendukung pembelajaran di kelas dan meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan, apa dampak pada murid yang ingin dilihat dari rencana tindakan ini? Pemetaan dan pengelolaan aset atau sumber daya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Tolak ukur, bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik. Evaluasi pada proses pelaksanaan aksi nyata. Syarat atau pihak yang Anda butuhkan untuk menjalankan tindakan, bagaimana Anda akan mendapatkannya. Untuk melaksanakan aksi nyata diperlukan kolaborasi semua pihak di sekolah, sehingga saya memerlukan bantuan pemangku kepentingan sekolah, kepala sekolah, revisi jawab, staf dewan, penjaga sekolah, komite sekolah, siswa. Tindakan yang akan dilakukan: mengidentifikasi aset yang ada di sekolah SDN Badoku bersama komunitas sekolah berdasarkan 7 modal aset yang ada. Oke, perhatikan Bapak Ibu guru, ini tujuan utamanya. Aset yang dimiliki oleh SDN Badoku berdasarkan diskusi komunitas sekolah. Pertama yang perlu kita pahami di sini adalah modal manusia. Apa itu modal manusia? Adalah sumber daya manusia yang dimiliki sekolah, dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Rincian asetnya adalah kepala sekolah, guru, TU, penjaga sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, siswa, wali murid. Nah, rincian aset ini belum lengkap Bapak Ibu. Maka menginginkan masukan Bapak Ibu guru apa saja modal manusia yang ada di sekolah ini. Kemudian apa saja penggunaan aset tersebut, daya manfaatnya untuk kemajuan sekolah itu seperti apa? Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian yang kedua modal sosial. Tadi Mada sudah bacakan bahwa rincian asetnya adalah anggota KKG, anggota IG, PKI atau ini ada di sekolah lain. Namun Mada minta bantuan pada Bapak Ibu guru untuk memberikan rincian aset berkaitan modal sosial.
semacam apa saja kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita. Kita bekerja sama dengan ISEP, itu termasuk modal yang sangat luar biasa, dan hal itu sudah kita lakukan. Kemudian bekerja sama dengan puskesmas yang ada. Nah, maka minta kepada Bapak Ibu Guru untuk mendiskusikan apa saja modal sosial yang dimaksudkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik. Bangunan untuk pembelajaran atau infrastruktur sarana prasarana, termasuk gedung sekolah, kelas, meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, modal lingkungan alam, potensi yang berlimpah alam dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Termasuk banyak hal mungkin di lingkungan kita yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bisa kita lihat di mana di setelah barat kita ini ada lapangan sepak bola, lapangan voli, dan sebagainya. Dan tempat sekolah ini sangat strategis dalam memajukan atau dalam mengembangkan potensi anak-anak kita, sehingga kita dapat menjalankan program sekolah sesuai dengan ajaran. Kemudian modal finansial. Ini modal finansial ini telah jelas ya, termasuk dalam bos. Ini hanya sebagai contoh yang saya tuliskan di sini. Nanti Bapak Ibu Guru bisa merincikan apa saja modal finansial yang ada di sekolah ini. Kemudian yang keenam adalah modal politik. Ukuran keterlibatan sosial lembaga pemerintah perwakilan dari semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Yang pertama adalah bekerjasama dengan puskesmas. Kemudian Polres Dongku, Semari, kita ada polisi cilik. Dan ini adalah modal yang sangat luar biasa yang kita sudah lakukan. Kemudian camat kemarin sempat hadir di sekolah kita. Dan itu adalah termasuk aset bagi kita. Kemudian kategori aset yang kedua adalah modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya ini seperti kegiatan tahfidzul Quran yang pernah kita lakukan di sekolah ini. Kemudian kegiatan cinta, kemudian kegiatan wacinta, atau kegiatan keagamaan lainnya yang kita bisa ada kerjasama dari pihak luar. Bukan hanya itu Bapak Ibu Guru, dan kita juga berniat bagaimana mengarahkan anak-anak kita supaya nanti anak-anak kita bisa berkolaborasi dengan para ulama yang ada di sekitar sekolah kita ini, misalnya ada ustaz atau para kiai yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang keagamaan. Nah, fungsi kami sebagai guru pendidikan agama Islam mendatangi guru-guru tersebut, bagaimana cara anak-anak itu bisa berwawancara dengan pengalaman-pengalaman yang dimana para kiai, para ustaz itu bisa mengajarkan secara langsung dengan anak kita. Itu tujuannya. Nah, tujuan yang paling utama kenapa kita bahas masalah aset di sini adalah bagaimana kita menyusun program. Kita sebagai guru menyusun program. Apalagi yang berbeda? Wifi, Papa. Wifi. Ya. Jasa wifi. Kemudian masuk yang ketiga, modal fisik sekarang. Apa saja ini? Tolong disebutkan. Meja, sarana prasarana. Ya, kelas. Ya, kelas. Ada berapa kelas? Disebutkan. Kelasnya. Jumlah WC. Musola 1. Salah satu. SD. Perpustakaan 1.
PS1 papan tulis. Kebun sekolah, taman sekolah, lapangan bola termasuk ini aset. Tempat belajar anak-anak. Lapangan di luar kita ini Lapangan voli. aset. Iya. Mungkin 3 itu saja dulu ya. Kantin itu finansial ya. Motor finansial. Ini motor fisik dulu. Bangunannya maksudnya Termasuk taman kota. Taman kota bisa kita manfaatkan untuk kajian. Pak Ibu direkin bangunan anak kan tidak termasuk bangunan. Saya kira bangunan ada 2 fungsi dari kan. Iya. Bangunan maupun apa finansialnya. Dia ada memerkati selaku bangunannya. Ini yang berbentuk Fisik ya. Ada lagi yang lain? Ya, mungkin kita cukupkan sekian ya, karena waktu sudah habis, kita lanjutkan minggu depan ya. Mari kita tutup kegiatan kita. Aduh.